Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fatmawati, peserta Laskar CPNS golongan 3 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Saya dari angkatan 18, kelompok 2 dengan nomor daftar hadir 12. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai pemahaman dan penerapan sistem merit di Indonesia dan Kota Banjarmasin. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu sistem merit. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN, Pasal 1, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sebagai penjabaran agenda prioritas rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024, penerapan sistem merit ditetapkan sebagai satu dari 3 program prioritas bidang aparatur dalam rencana kerja pemerintah tahun 2020, yaitu 1. Peningkatan akuntabilitas kinerja, pengawasan dan reformasi birokrasi. 2. Peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan publik. 3. Penguatan implementasi manajemen ASN berbasis merit. Selanjutnya saya akan memaparkan tujuan dari sistem merit. Tujuan dari sistem merit adalah 1. Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya. 2. Mengembangkan kemampuan dan kompetensi ASN. 3. Memberikan kepastian karir dan melindungi karir ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan. 4. Mengelola ASN secara efektif dan efisien. 5. Memberikan penghargaan bagi ASN yang adil dan layak sesuai kinerja. Kita lanjutkan ke manfaat dari sistem merit itu sendiri. Bagi ASN, manfaat sistem merit adalah ASN dapat mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhannya, melindungi karir ASN dari politisasi kebijakan yang bertentangan dengan sistem merit, dan meningkatkan motivasi ASN serta ASN memiliki jalur karir yang jelas. Sedangkan manfaat sistem merit bagi organisasi adalah dapat merekrut ASN yang profesional dan berintegritas, serta menempatkan sesuai dengan kompetensinya sehingga target organisasi mudah tercapai, mempermudah PPK dalam pengisian jabatan, serta dapat mempertahankan ASN yang berkompeten dan berkinerja dengan kompensasi yang layak. Selanjutnya kita bahas manfaat sistem merit bagi birokrasi, yaitu slogan birokrasi kuat, negara maju akan tercapai. Birokrasi mandiri, birokrasi menjadi pusat inovasi dan kreativitas. Ada pula manfaat sistem merit bagi masyarakat, yaitu tujuan birokrasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat akan terjamin. Sistem merit merupakan salah satu bentuk motivasi bagi ASN yang ingin meningkatkan kualitas dirinya. Peningkatan kualitas ASN ini akan mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Langkah awal dalam memperbaiki kinerja pelayanan publik harus dimulai dari memperbaiki kinerja ASN secara individual. Manajemen yang baik bagi ASN adalah kunci untuk memulai perubahan ke arah yang lebih baik dan diharapkan mampu menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik pula. Melalui merit system, ASN akan mendapatkan bentuk rewards dan punishment sebagai dampak dari produktivitas kinerjanya dan diharapkan mampu memenuhi aspek equity di kalangan ASN. Pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN di bidang perencanaan kebutuhan pegawai, yaitu pengisian formasi sampai dengan pengangkatan pegawai dilakukan sesudah dilakukan penilaian yang terbuka dan adil. Untuk menjamin keadilan dan transparansi, formasi pegawai harus diinformasikan kepada semua orang tidak terkecuali, di mana setiap instansi pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat tentang kebutuhan jabatan dan juga jaminan bahwa semua warga negara diberi kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN. Pelaksanaan sistem merit dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan pengelolaan ASN adalah pangkat dan jabatan dalam ASN diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. Pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi,
penilaian kinerja yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. Mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja sesungguhnya dari seorang pegawai. Sistem penilaian kinerja yang digunakan harus bisa membedakan pegawai berkinerja dan tidak berkinerja. Promosi pegawai dilakukan dengan berdasarkan pada kinerja pegawai dan bukan pada pertimbangan subjektif. Contoh penerapan sistem merit di Kota Banjarmasin antara lain adalah perekrutan calon ASN secara terbuka dilakukan melalui situs sscasn.bkn.go.id dan diumumkan di situs bkd.banjarmasinkota.go.id. Kemudian pelaksanaan tes CASN dengan sistem CAT atau Computer Assisted Testing yang juga ditayangkan langsung di kanal YouTube BKN. Kemudian ada aplikasi absen online dan aplikasi sistem informasi kepegawaian untuk mencatat aktivitas harian pegawai sebagai dasar pengukuran kinerja pegawai. Kinerja pegawai diukur 40% dari absensi dan 60% dari aktivitas. Ada juga aplikasi SKP untuk mengisi sasaran kinerja pegawai sebagai sarana penilaian pegawai. Dan mutasi pegawai dilaksanakan berdasarkan dari analisa jabatan dan analisa kebutuhan pegawai. Cukup sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.